Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa di dalam One Verse a Day. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk iman pengharapan yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami mau merenungkan dan belajar firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir melawat dan menerangi kami semua. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 20 ayat 20. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Saudara, ayat bacaan kita hari ini merupakan kisah tentang perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Paulus mereview atau menceritakan kembali apa yang sudah pernah dilakukannya kepada jemaat Kristen di Miletus. Paulus senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani agar mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Kristus. Bahwa Paulus dengan segala rendah hati telah melayani Tuhan, bahkan meskipun dia kerap kali melayani dengan mencucurkan air mata serta mengalami pencobaan dari berbagai pihak, dari orang-orang Yahudi waktu itu yang berusaha mau membunuhnya. Sungguh pun demikian, kata Paulus, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Saudara, Paulus mengatakan bahwa dirinya adalah tawanan roh yang siap diutus kemanapun ia pergi, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi dengannya di suatu tempat yang dia tuju tersebut. Ia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, karena yang terpenting dari semua yang dia lakukan dan alami itu adalah bahwa ia dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan dalam memberitakan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dalam perpisahan tersebut, Paulus juga mendorong agar para penatua jemaat Efesus menjaga diri dan seluruh kawanan jemaat Allah yang dipercayakan kepada mereka. Sahabat dan saudara semua, setiap kita suatu saat akan diperhadapkan dengan yang namanya perpisahan. Kita berpisah oleh karena jarak yang jauh dan untuk waktu yang mungkin sangat lama, atau bahkan kita berpisah dengan seseorang yang kita kasihi untuk selama-lamanya, saudara. Tentu saja perpisahan tersebut dapat menjadi sebuah momen yang sangat menyedihkan karena kita berpisah dengan orang yang kita kasihi. Saya teringat waktu saya kecil ketika saya merantau ke Jakarta. Saya harus meninggalkan kota kelahiran saya, Pematang Siantar. Saya begitu sedih karena saya tidak bisa lagi berada bersama-sama dengan kakak-kakak dan abang-abang saya. Saya tidak dapat lagi berjumpa dengan kawan-kawan sepermainan saya. Saya tidak bisa lagi merasakan suasana kehangatan yang pernah saya dapatkan dari orang-orang di sekitar saya waktu itu. Saya sedih dan merasa sangat kehilangan. Sahabat, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, lambat laun kita semua akan berpisah dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Begitu sedih dan pedih. Sama seperti para penatua jemaat Efesus juga mengalami kesedihan dan duka cita yang mendalam ketika mereka tahu bahwa mereka akan berpisah dengan Paulus. Tetapi dalam perpisahan tersebut, Paulus meninggalkan teladan dan inspirasi baik untuk para penatua tersebut. Apa yang sudah dilakukan Paulus, jerih payah, totalitas, keteguhan panggilan pelayanan, dorongan dan motivasi untuk melayani serta agar tetap tinggal di dalam Kristus, inilah yang ditinggalkan Paulus kepada para penatua jemaat Efesus. Saudara, pesan firman Tuhan hari ini sangat baik bagi kita. Ketika kita nanti harus berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, apakah yang akan kita tinggalkan? Hari ini kita diingatkan bahwa jangan hanya sekedar berpisah. Kita pergi tanpa meninggalkan kesan atau teladan yang baik. Apalagi lebih parahnya jika kita hidup menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang kita kasihi. Kita meninggalkan dendam, kita meninggalkan amarah, kita meninggalkan perpecahan dan sebagainya.
Kita diingatkan hari ini, jika sebuah perpisahan harus terjadi saat kita meninggalkan tempat kerja kita yang lama misalnya, ketika kita meninggalkan tempat pelayanan kita yang lama, ketika kita harus menempuh dunia dan kehidupan yang baru dan sebagainya, maka baiklah kita juga meninggalkan cerita dan teladan yang baik dari hidup kita. Biar hidup kita menjadi inspirasi yang mendorong orang-orang di sekitar kita untuk mengalami kasih dan karunia di dalam Kristus. Itu sebabnya saudara, mulailah saat ini kita berlaku dan bersikap penuh kasih di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan kita harus melangkahkan kaki ke tempat yang baru, tetapi jikalau itu terjadi, hidup kita bisa menjadi berkat dan memuliakan Tuhan, serta tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya percaya Roh Kudus akan menuntun dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar di dalam setiap kehidupan kami berlaku dan bersikap baik, agar ketika sebuah perpisahan harus terjadi, kami boleh meninggalkan sesuatu yang baik, kesan yang baik, inspirasi yang baik, teladan yang baik. Lewat itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Lewat apa yang kami sudah lakukan, orang semakin berjumpa dan mengalami kasih karunia Kristus. Terima kasih Bapa, pegang tangan kami di dalam melakukan panggilan-Mu ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.